Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kak Nuni berharap kita semua sehat. Kita tetap semangat walaupun pandeminya belum berakhir. Tetapi kita juga harus tetap bersukacita, senang ya, sukacita dari surga. Maka Kak Nuni mengajak kita semua menangkap sukacita dari surga. Ya, caranya nanti kalau Kak Nuni bilang sukacita dari surga, tangkap, gitu ya. Tangkap 3 kali. Hap, hap, hap. Sukacita, sukacita, sukacita. Ya, iya. Gitu. Kalau tangkap sukacita dari surga 4 kali. Sukacita, 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 sukacita. Hap, 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 hap. Gitu ya. 4 kali. Ya. Nah, kita mulai. Tangkap sukacita dari surga 3 kali. Hap, hap, hap. Sukacita, sukacita, sukacita. Ya, ya. Supaya kita bisa bersukacita di sekolah minggu kita hari ini, Kak Nuni mengajak kita semua menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, selanjutnya ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Berarti hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, Tuhan, harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan, kita bersukacita. Besok harinya Tuhan, kita juga bersukacita. Besok lusa harinya Tuhan, kita bersukacita. Semua hari harinya Tuhan, kita bersukacita. Karena apa? Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita. Tuhan Yesus senantiasa merawat kita. Mari kita mulai sekolah minggu kita dengan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menolong kami semua saat ini untuk datang dalam sekolah minggu online. Kami ingin bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan cerita tentang Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan sekolah minggu online ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan.
Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, tema kita minggu ini bohong itu dosa. Nah, adik-adik, jadi adik-adik tidak boleh bohong ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Di suatu kompleks perumahan, tinggallah seorang anak perempuan bernama Lisa. Setelah selesai belajar online, Lisa pergi bermain di taman bersama teman-temannya. Tak terasa, hari sudah sore. Teman-temannya mengajak pulang karena harus mengerjakan tugas sekolah. Lisa pun pulang, tetapi Lisa malah bermain game sampai larut malam. Keesokan paginya, Lisa bangun dan menyadari bahwa ia belum mengerjakan tugas sekolah. Lisa membayangkan bahwa ia akan mendapat teguran dan hukuman dari gurunya. Lisa takut. Akhirnya Lisa berpura-pura sakit.
Mama Lisa yang melihat Lisa terbaring di ranjang memberi Lisa obat dan memberikan izin supaya Lisa tidak usah ikut belajar online hari itu. "Asik, aku tidak usah belajar hari ini," kata Lisa gembira di dalam hati. Adik-adik, bolehkah kita bertindak seperti Lisa pada cerita yang tadi? Tentu tidak boleh ya adik-adik, Lisa berbohong kepada orang tuanya. Adik-adik, cerita kita minggu ini akan bercerita tentang para serdadu dan mahkamah agama yang menyebarkan kabar bohong atau berdusta. Siapa itu mahkamah agama? Mahkamah agama adalah para pemimpin resmi agama Yahudi. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Adik-adik, kubur Tuhan Yesus kosong. Wah, pasti para penjaga bingung ya adik-adik, karena mereka harus bertanggung jawab. Para serdadu yang ditugaskan menjaga kubur itu pun mencari Yesus, namun mereka tidak menemukan Tuhan Yesus. Mereka segera pergi ke kota, mereka melaporkan semua yang terjadi kepada para imam, bahwa Tuhan Yesus kuburnya sudah kosong. Ketika para imam mendengar laporan para penjaga-penjaga itu, mereka pun berunding. Para tua-tua pemimpin mahkamah agama berunding. Mereka akhirnya membuat sebuah keputusan yang tidak baik ya adik-adik. Mereka memberikan uang kepada para penjaga supaya para penjaga makam itu berbohong kepada orang banyak
dengan menyebarkan berita bahwa kubur Yesus kosong, bahwa tubuh Yesus itu diambil atau dicuri oleh murid-muridnya. Padahal berita itu tidak benar ya adik-adik. Wah, sungguh keterlaluan ya kelakuan para mahkamah agama, pemimpin mahkamah agama, dan juga para serdadu itu ya adik-adik. Bolehkah kita bertindak seperti itu adik-adik? Tentu tidak. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak Tuhan yang suka berbohong. Karena bohong itu adalah dosa. Kita sebagai anak Tuhan seharusnya selalu menyebarkan berita kebenaran. Berita bahwa apa yang terjadi itu yang harus kita katakan. Bukan berita bohong. Karena bohong itu dosa. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 5 yang bunyinya, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Sekali lagi adik-adik, Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan menebus dosa kami sehingga kami boleh keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu berkata jujur dan tidak percaya begitu saja kepada berita bohong. Pimpin kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami boleh menjadi saksi Kristus, menjadi pembawa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, pimpin dan berkati kami, anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan bisa dititipkan ke papa mama atau opa oma untuk nanti diserahkan ke gereja, bisa secara langsung maupun melalui rekening dan juga QR code yang tampil di layar. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan. Setelah ini, kakak tunggu adik-adik untuk bergabung bersama Kak Santi, Kak Sensen, dan juga Kak Nuni di Zoom meeting pada pukul 10. Kakak tunggu ya adik-adik. Dah.